Ya Ustaz, Masya Allah. Sudah banyak juga pertanyaan yang masuk Ustaz. Akan Anda bacakan yang insya Allah sesuai dengan tema dulu Ustaz ya. Baik. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh tim selalu diberi kesehatan dan semangat untuk berbagi ilmu. Pertanyaannya adalah, apakah kecintaan kepada Rasulullah itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Kita mungkin tidak bisa melaksanakan semua sunnahnya dalam keseharian kita. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Semua bermula dari keyakinan. Yang keyakinan itu akan menimbulkan cinta. Dan cinta itu akan mendorong manusia untuk berkorban. Maka kalau bicara orang yang mencintai Nabi SAW, dia akan mencari tahu tentang kekasihnya. Apa yang diinginkan oleh kekasih? Apa yang tidak disukai oleh kekasih? Maka kita dituntut untuk belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Kelak di kuburan kita akan ditanya, man nabiyyu? Siapa nabimu? Pertanyaan ini mudah dijawab sekarang. Tapi pertanyaan itu kelak akan ditanya di kuburan. Ketika kita sendirian. Orang yang hanya ikut-ikutan, kesaksiannya hanya ikut-ikutan, bukan dengan keyakinan, maka dia akan mengatakan, sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan nabinya Muhammad, ya aku katakan Nabi Muhammad. Hanya ikut-ikutan. Maka kalau engkau benar meyakini beliau adalah utusan Allah, engkau akan mencintainya dan engkau akan siap berkorban. Dan agama kita ini mudah. Beliau mengatakan, inna dina yusr. Agama ini mudah. Sehingga sunnah-sunnah Nabi pada dasarnya mudah untuk diikuti. Yang kita nggak mampu, beliau sudah menjelaskan. Alaihissalatu wassalam. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku suruh kerjakan sesuai kemampuan kalian. Maka kalau dikatakan banyak sunnah Nabi, ya kita kerjakan semampu kita. Kalau bicara zikir, sunnah dalam berzikir, ada kita coba sebutkan. Zikir bangun tidur. Ngapain sih Nabi kalau bangun tidur? Oh, Nabi baca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu ngapain beliau? Oh, beliau ambil wudhu umpamanya. Atau beliau bersiwak. Beliau ambil wudhu. Kemudian beliau baca doa setelah wudhu. Oh, ketika masuk toilet, ada doanya masuk toilet. Keluar toilet, ada doanya lagi. Kemudian setelah wudhu, baca doa. Setelah itu sholat. 2 rakaat sebelum subuh. Ini kalau memang sudah masuk waktu subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Yang lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian sholat subuh. Setelah subuh ngapain? Oh, berzikir. Kemudian ada zikir pagi dan petang. Kemudian nanti kalau kita bicara, kita pulang dari masjid. Kalau kita mampu sampai matahari terbit di masjid. Oh, nggak mampu ya pulang. Ada doa keluar rumah, ada doa masuk rumah. Nanti kita makan, sarapan, ada doa waktu makan. Ada doa setelah makan. Kemudian ketika mau keluar rumah bekerja, ada doa nanti keluar rumah, ada doa naik kendaraan. Artinya sunnah-sunnah Nabi ini, yang pertama harus kita lakukan, belajar dulu. Ketika kita belajar, kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW, sehingga akan ada keinginan mengikuti Nabi SAW. Orang tuh kalau sudah cinta, jangan ditanya. Apa aja yang dikerjakan sama kekasihnya, dia akan cintai. Apa sih makanan yang disukai Nabi SAW? Dia akan cinta sampai makanannya. Jadi mungkin seperti itu yang perlu dilakukan adalah mempelajari, kemudian mengamalkan sesuai kemampuan kita. Dan dalam semuanya ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengajarkan doa-doa, banyak doa. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah yang dibaca di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu,
dan beribadah yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, yang